Oke ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai English Education. English Education di sini itu adalah pembelajaran bahasa Inggris, di mana proses pembelajaran itu bertujuan untuk menghasilkan sebuah individu yang bisa berkomponen dalam bahasa Inggris, ya. Dan bahasa Inggris sendiri itu ada 4 cakupan. Ada 4 cakupan. Pertama itu ada listening skills, ada speaking skills, reading skill, dan yang terakhir ada writing. Ya, di mana 4 cakupan itu nantinya itu kayak ada tujuan-tujuannya sendiri, ada pengolahan diolah dengan kayak pembelajarannya tersendiri. Terus juga tujuannya itu untuk apa, itu seperti itu nanti saya akan jelasin ya. Yang pertama ada listening skill. Listening skill di sini dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kemampuan untuk mendengarkan. Kemampuan untuk mendengarkan di sini itu kayak melibatkan kemampuan kita mengenai apa yang kita dengar. Contohnya saat kita diberi pelajaran dalam bentuk audio visual, video visual, atau segala sesuatu yang harus kita dengarkan, kayak gitu ya anak-anak. Ya, listening skill kayak itu dalam bahasa Inggris itu berkomponen pada pendengaran kita saat kita itu dibagi sebuah pembelajaran dengan cara visual. Nah, gimana sih cara mengasah kemampuan listening kita? Yang pertama itu ada mendengarkan lagu dengan bahasa Inggris, ya. Seperti yang kita tahu kayak anak-anak zaman sekarang itu kan suka banget ya sama yang namanya musik-musik barat gitu kan. Itu salah satu cara untuk kita itu bisa mengolah pendengaran kita mengenai English Education. Yang kedua ada menonton film dalam bahasa Inggris, ya. Di dunia sekarang itu banyak banget film-film Hollywood yang masuk ke Indonesia. Itu juga salah satu sarana untuk kalian bisa mengasah listening skill kalian, bisa menonton film yang berbahasa Inggris, ada subtitlenya, itu juga bisa mengolah grammar kalian juga, biar kalian tuh kalau dengar bahasa Inggris itu nggak salah pendengaran gitu ya. Terus ada mendengarkan atau menonton podcast yang ada campuran bahasa Inggrisnya, itu perlu juga untuk mengasah kemampuan mendengarkan kalian. Terus yang keempat ada sekali berinteraksi dengan orang menggunakan bahasa Inggris, ya. Kita itu karena bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa internasional, kita itu kayak jumpa sama orang itu penting ya, kayak kita itu berinteraksi kepada orang lain itu penting berinteraksi sesekali kepada orang lain itu sangat penting sekali. Ya, terus cara-cara tersebut itu pastinya kayak membantu kita sekali untuk mengolah bahasa Inggris kita. Oke, cara-cara ini tuh kayak membantu kita ya, kayak lebih banyak berinteraksi dengan orang, juga membantu kita dalam listening skill kita, di mana kita itu kayak mendengarkan bahasa Inggris itu kadang-kadang kan masih grammarnya masih, misal kita itu kayak cooking, kita itu kadang mendengarnya itu tulisannya gimana kan kita nggak tahu ya. Kita kayak mendengarkan bahasa Inggris itu masih padu, nggak rinci, kayak harusnya itu tulisannya kayak gini tapi kita dengarnya kayak gini. Nah, itu kan membantu kita juga dalam mistake itu, dalam error pendengaran kita ya. Juga menambah vocabulary kita saat kita berinteraksi dengan orang lain atau menonton film atau mendengarkan musik, itu menambah vocabulary kita yang kita itu nggak tahu vocabulary itu apa. Saat kita sudah mendengarkan itu, kita itu tahu dan menambah wawasan kita tentang kosakata bahasa Inggris, kayak gitu ya. Dan juga biar kita itu bisa memilah-milah informasi yang kita dapatin dari bahasa Inggris, itu kita itu tahu ini tuh kayak gini loh, ini tuh kayak gini loh artinya, ini tuh kayak gini loh isinya, kita itu tahu kayak gitu. Itu dari listening. Terus lanjut ke speaking skill atau kemampuan kita dalam berinteraksi atau berbicara bahasa Inggris. Di English Education sendiri itu speaking skill perlu banget ya, apalagi kita sebagai seorang pelajar yang pastinya nanti kalau di masa yang akan datang itu berkompetisi dalam hal kecerdasan. Kita itu perlu banget sama yang namanya speaking skill di dalam English Education, biar grammar kita keolah, biar kata-kata kita juga enggak salah. Itu perlu banget biar informasi yang kita dapatin juga enggak salah. Terus juga olahan kata kita itu juga enggak salah saat kita berinteraksi sama orang, itu grammar kita tepat, informasi yang kita sampaikan itu tepat, enggak campur aduk. Terus ada tips berpublic speaking. Public speaking di sini apalagi kita salah belajar itu kayak nanti dalam diamanatin jadi sebuah volunteer atau jadi MC ke sebuah kata itu. Kalau misalnya kalian ambilnya di bahasa Inggris itu banyak banget yang tamu-tamu yang mungkin dari luar yang mengertinya cuma bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka.
Apalagi di zaman sekarang bahasa Inggris itu menjadi second language atau bahasa kedua kita, jadi perlu banget kita tahulah speaking skillnya kita itu gimana. Yang pertama ada tips berpublic speaking itu, kenali audien dan topik presentasimu. Kayak kenalilah audien kita itu dari mana ya, misalnya dari mungkin dari luar negeri, kita itu harus menggunakan bahasa internasional ini, dan juga topiknya itu apa, jadi grammar kita itu harus sesuai dengan topik, bicara kita juga harus sesuai dengan topik yang akan kita sampaikan kepada audien. Terus ada latihan terus menerus ya, pastinya juga apalagi kita sebagai orang Indonesia yang bahasa pertama kita itu adalah Indonesia, dan kita itu mungkin kenal bahasa Inggris itu tidak dari kecil ya, nggak dari lahir ya, itu dari mungkin dari SMP atau mungkin dari SD. Itu kayak latihan terus menerus untuk bisa berpublic speaking itu penting banget sih. Terus yang keempat ada ketiga adalah memahami presentasimu. Paham kita menyampaikan itu apa, kita menjelaskan itu apa, jadi kita itu paham isi dari presentasi kita sendiri itu apa. Terus percaya diri juga penting ya, apalagi kalau misalnya nanti kalian masuk ke dalam perkuliahan, percaya diri itu penting banget. Nanti ada presentasi, ada berpublic speaking sendiri, pokoknya ada interaksi yang harus kalian itu lakukan secara individu, itu penting banget sih percaya diri. Terus olah grammarmu di dalam public speaking, apalagi English education itu grammar itu sangat butuh banget sih, apalagi kalau kita public speaking itu jangan sampai kita itu mistake atau orang itu salah paham tentang apa yang kita jelasin. Nah, itu contohnya kalau misalnya kita melakukan seminar atau workshop atau ceramah dan pidato itu penting banget sih English speaking atau speaking skill. Nggak English juga sih, tapi kan kita mengarahnya pada English education. Terus nomor 3 itu ada reading skill. Reading skill di sini itu tahu ya, karena reading itu apa? Membaca. Ya, membaca pinter banget ya. Membaca. Reading skill di sini itu kayak kemampuan kita membaca. Misal tulisan Inggrisnya itu kayak gimana, tapi kita bacanya itu harusnya kayak gini loh. Kayak contohnya yang nggak masuk akal banget itu enough. Ya, enough itu nggak, sangat tidak masuk akal. Terus ya tulisannya THOGHT tuh, itu kan kayak nggak masuk akal ya tulisannya itu kayak gimana, tapi kita bacanya itu kayak gimana, itu kan nggak kayak kita yang nggak tahu mungkin ini kok aneh gitu kan, orang nggak ada kok bacanya enough, padahal tulisannya ENOUGH kok bacanya enough. Itu penting banget dalam reading skill, gimana kita itu baca grammarnya itu harus kayak gini, kita itu harus bacanya kayak gitu, jangan sampai kita itu salah pembacaan. Itu penting banget apalagi dalam bahasa Inggris, dalam English language itu kita itu kayak misal ada tulisan apa, kita itu harus ngerti loh ini itu bacanya apa, ini itu menyampaikan informasinya itu apa, kita itu harus ngerti. Apalagi sebagai seorang pelajar yang harus berkompetisi dalam dunia luar, salah satunya itu bisa berbicara bahasa Inggris itu penting banget. Terus ada cara untuk meningkatkan pemahaman tentang sebuah bacaan ya, lihat sebelum baca atau skimming ya, lihat sebelum baca, lihat ini tuh bukunya itu tentang apa sih. Kita itu kalau misalnya sudah tahu judulnya itu pasti kita itu tahu ini itu mengarahnya di mana gitu kan, tahu lah. Terus tentukan tujuanmu atau pikirkan tujuan kamu baca buku itu. Kan banyak banget ya buku-buku di luar sana tentang apa, cerita atau informasi, itu kayak kalian itu perlu banget sebelum membaca, kamu itu harus tahu tujuanmu di sini itu untuk mencari buku apa. Itu juga salah satu cara untuk meningkatkan English skill, reading skillmu. Terus yang ketiga mulai membaca, mulai kan kebiasaan baca kamu itu sejak kecil banget ya, biar dari kecil biar nanti saat gede kamu itu menjadi salah satu peminat membaca gitu. Terus dan 4 itu ada buat catatan itu penting banget ya, resume itu penting banget, ringkasan itu penting banget untuk meningkatkan pola membacamu dan jadikan salah satu membaca itu sebagai hobi kalian, karena membaca itu salah satu hobi yang sangat bermanfaat sekali. Dan yang terakhir ada writing skill. Writing di sini adalah menulis ya, kemampuan menulis kalian. Kalau di dalam dunia perkuliahan itu ada yang namanya essay itu nggak seperti yang kalian pikirkan, essay diulang itu nggak, kayak kita itu essay itu membuat paragraf yang padu dan bagus banget. Itu juga menjadi salah satu pengasahan skillmu dalam writing. Itu bisa menjadi kayak tulisan tanganmu, tulisan ilmiahmu itu bermanfaat sekali sih kalau misalnya writingmu sangat
bagus banget, melibatkan ya menulis ya seperti esai, terus menulis paragraf, kalimat, naratif, deskripsi atau lainnya itu sangat penting banget, apalagi dalam bahasa English education. Itu writing adalah salah satu dari 4 cakupan yang penting dalam English education. Terus gimana ya cara kita meningkatkan kemampuan menulis kita? Yang pertama itu adalah menggunakan unsur-unsur bahasa yang tepat ya. Saat kita tadi udah listening, sudah sudah speaking, sudah reading, kita itu mampu kayak gitu. Kalau kita itu udah mencakup 3 itu kayak kita bisa lebih kritis loh. Harus menulis itu yang mana, harus memilih kata-kata itu yang mana, kita itu lebih kritis ya, lebih kritis tentunya. Terus yang kedua, yang B, poin B itu ada menulis ya. Kalau kalian udah cari unsur-unsur yang tepat, kalian bisa menulis karangan, apalagi kalau misalnya dalam writing, kalau misalnya kalian mau mau buat karya ilmiah itu kan harus dari pola pikir kita sendiri yang ditambahkan kepada tulisannya. Jadi kayak membuat karangan, apalagi buat karangan itu sudah diajarkan sejak kalian mungkin masih di sekolah dasar, itu nanti akan masuk di salah satu writing skill kalian. Terus menggunakan bahasa yang tepat, tadi udah unsur-unsur yang tepat juga udah, buat karangan yang udah. Terus yang terakhir ada menggunakan bahasa yang tepat serta pilihan kata yang tepat ya, biar grammar kalian itu nggak kesusun, biar grammar kalian itu nggak mistake. Jadi pengolahan kata, pengolahan vocabulary itu penting banget ya buat kalian untuk mengasah writing skill kalian. Terus cara-cara efektif untuk meningkatkan keterampilan, tadi kan kayak kemampuan ya, meningkatkan kemampuan, dan sekarang meningkatkan keterampilan kalian. Nomor 1, memperbanyak membaca jenis bacaan. Tadi kan udah tak jelasin ya reading skill ya. Jadi kemampuan kalian untuk membaca itu harus semakin ditingkatkan biar writing skill kalian dalam berbahasa Inggris pun menjadi meningkat. Yang pertama ada tadi membaca segala jenis bacaan sesuai dengan kebutuhan kalian, mau carinya yang apa. Terus kalau di setiap ide yang kalian pikirkan yang kayak bermanfaat itu tuangkan dalam tulisan. Dituangkan di tulisan biar nanti saat kalian itu dituangkan tulisan itu menjadi sebuah karya tangan yang tepat gitu loh. Terus yang ketiga itu rajin menulis setiap hari. Menulis juga salah satu hobi nggak sih? Hobi kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu ada minat menulis atau menggambar, itu harus digali lagi, tapi dengan syarat harus yang bermanfaat. Terus yang keempat ada menyusun tata cara yang baik dan benar, menulis yang baik dan benar. Jadi nggak asal-asal menulis aja ya, nggak asal-asal menulis aja, tapi harus menulis itu dengan cara yang benar, grammarnya juga harus benar biar nggak salah, biar vocabnya juga pas gitu. Terus yang ketiga itu kelima ada merangkum. Setelah kalian udah nulis banget, sudah menulis semuanya, yang terakhir itu adalah merangkum bacaan yang telah dibaca dan udah kalian tulis. Jadi itu juga salah satu komponen yang penting, kalian harus merisum bacaan kalian biar yang kalian baca, yang kalian tulis itu bisa ketinggalan di otak kalian gitu ya. Nah, udah tak jelasin 4 itu ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang paham, boleh banget bisa tanya-tanya sama aku di lain waktu. Dari aku terima kasih, see you semuanya, see you, goodbye.